wajahmu cerah, membuatmu tersenyum tenang, indah dunia. Tentu saja kita pernah mengalami perbedaan, kita lalui, tapi aku merasa jatuh terlalu dalam cintamu. Ku tak akan berubah, ku tak ingin kau pergi selamanya. Ku kan setia menjagamu bersama dirimu, sampai nanti akan selalu bersama dirimu. Seperti yang kau katakan, kau akan selalu ada, kau akan selalu ada. Menjaga, memeluk dirimu dengan cintamu, dengan cintamu. Ku kan setia menjagamu bersama dirimu, sampai nanti akan selalu bersama dirimu. Saat bersamamu kasih, ku merasa bahagia dalam pelukmu. Sore hari ini dibuka sangat romantis ya sama Windy and Friends nih membawakan lagu bersamamu. Terima kasih teman-teman, jangan kemana-mana, temenin aku terus ya sampai 1 jam ke depan. Dan selamat sore pemirsa, Suara Sriwijaya kembali hadir menjumpai Anda edisi kali ini bersama saya Nur Harisya Pratiwi. Tahun 2023 semakin dekat dan tentunya ada berbagai persiapan yang dilakukan khususnya untuk menjaga kelancaran dari perayaan Tahun Baru 2023 agar tetap tertib dan juga aman bagi masyarakat. Dan hari ini kita akan bahas lebih lanjut mengenai pengamanan Tahun Baru bersama narasumber saya yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Saya akan sapa yang pertama, ada Bapak AKBP Erwin SE, Kabak Bin Ops Roops Polda Sumsel. Selamat sore Pak Erwin. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Erwin sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Dan selain Pak Erwin kami juga sudah kehadiran seorang kriminolog, Ibu Dr. Sri Sulastri SHMH. Selamat sore Ibu Sri. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Ibu Sri sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Dan bagi Anda pemirsa TVRI yang ingin bergabung bersama kami melalui telepon interaktif, Anda dapat menghubungi nomor telepon di 0711 311 454. Baik, sebelum kita membahas sistem pengamanan yang disiapkan oleh Polda Sumsel ya Pak ya, sebelumnya saya mungkin ingin bertanya bagaimana gambaran situasi keamanan ketertiban masyarakat di wilayah Sumatera Selatan pasca kemarin Natal yang sudah dilaksanakan dan selanjutnya ini kita akan menghadapi Tahun Baru 2023. Kondisinya saat ini seperti apa Pak? Jadi untuk kondisi kami sampaikan bahwa khususnya untuk wilayah Sumatera Selatan dalam keadaan kondusif.
beberapa tempat kita sudah lakukan pengecekan, ya, mulai dari tempat seperti yang lalu. Jadi sebelum Natal juga kita sudah lakukan pengecekan, seperti di gereja itu tanggal 13 sampai dengan 20 itu ada beberapa gereja yang minta bantuan untuk pengamanan Ibu dalam hal sterilisasi tempat oleh Jibom. Jadi sebelum Natal kemarin juga sudah dilakukan, sama seperti sekarang ini. Kemudian penjagaan di tempat-tempat gereja, kemudian pos itu kita sudah lakukan mulai tanggal 23. Jadi sebelum Natalan dan sampai nanti selesai kegiatan operasi kita yang akan kita laksanakan sampai dengan tanggal 1 nanti, tanggal 2 Januari. Jadi mulai dari gereja, kemudian tempat wisata, tempat hiburan lainnya, mall, pos-pos yang ada di wilayah Sumatera Selatan sebanyak 83 pos, itu sudah kita turunkan personil. Personil kita libatkan cukup banyak Ibu, dengan melibatkan instansi lain seperti TNI, kemudian Pol PP, Kesehatan, BPBD, termasuk juga Pramuka. Nah itu sudah kita libatkan. Kalau untuk kepolisian saja 2.000 lebih, jadi kalau total dengan instansi lain sekitar 3.000-an. Seperti itu. Oh, sampai saat ini sudah banyak ternyata apa yang dilakukan juga gitu Alhamdulillah. ya. Alhamdulillah. Nah, kalau kita melihat apakah ada perbedaan Pak antara tahun 2022 sebelumnya, mengingat saat ini kan kondisi COVID-19 itu sudah semakin melandai gitu. Apakah ada banyak perbedaan yang dilakukan? Sangat banyak. Jadi tidak hanya pada saat di tahun baru ini saja, kemarin juga pada saat Idul Fitri, Idul Adha itu semuanya dibuka. Jadi masyarakat yang ingin mudik bisa. Apalagi saat ini memang ada peningkatan, tetapi tidak signifikan seperti yang lalu. Di tahun 2020, 2021, 2 tahun lalu itu memang tidak punya kesempatan. Makanya di 2022 dibuka mulai dari Idul Fitri, Idul Adha sampai sekarang ini. Walaupun kemarin memang ada sedikit kenaikan, tapi sekarang sudah turun, terutama untuk wilayah Sumatera Selatan. Tidak ada lagi aturan-aturan yang mewajibkan masyarakat untuk ini, karena sudah cukup banyak yang vaksin 1, vaksin 2, booster, walaupun yang mendatang ya belum ini. Kemudian kita juga sudah bekerja sama Ibu dengan kegiatan ini. Jadi saat ini kita sudah bisa, tapi tidak tetap saja bahwa protokol kesehatan kita tetap jaga, ya, supaya menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita juga tidak termasuk wilayah besar seperti Jakarta atau Bandung atau Surabaya yang kalau kedatangan itu dari bandara itu kan tidak langsung, pasti orang mau ke Jakarta dulu baru ke Palembang. Tidak ada pesawat dari Singapura, kalaupun ada mungkin tidak sebanyak seperti wilayah kota pusat di ibu kota, maksudnya seperti itu. Jadi insya Allah kita ini tetap kerjasama atau dengan dinas kesehatan kita tetap pantau kegiatan tersebut. Demikian. Oke, untuk penggelaran Pospam dan juga Posyan ini Pak ya di wilayah Sumatera Selatan seperti itu, kira-kira apa saja mungkin yang difokuskan dalam penggelaran pos-pos tersebut? Jadi kalau di pos itu mereka intinya memberikan pelayanan. Nah, misalkan contoh, ada masyarakat yang ingin mudik atau dia melalui jalur darat. Nah, dia bertanya jalan dan sebagainya. Ya, sekarang juga memang lebih canggih sekarang ini semuanya pakai digital. Walaupun seperti itu juga pernah saya alami, kadang Google Map belum tentu bisa mengarahkan kecuali kalau ini. Nah, di pos itu terdapat juga peta. Jadi misalkan contoh di wilayah kita ini kan ada lintas timur, lintas tengah. Nah itu ada pos yang mulai dari perbatasan kita sudah punya jalan tol, itu kalau misalkan mau berhenti ada tempat bertanya, atau di jalan masuk jalan misalkan Mesuji, itu jalan arteri itu ada pos juga yang disiapkan. Jadi bisa, itu salah satunya saja. Tetapi kalau ada hal-hal lain
terkait misalkan kemacetan, Iya. kemudian ada misalkan ada tindak kriminal, nah itu pos itu juga bisa ini. Selain itu juga kita setiap wilayah juga menyiapkan tim untuk membantu dalam artian, karena di dalam struktur organisasi pelaksanaan operasi ini yang dinamakan sekarang ini Operasi Lilin Musi 2022, itu juga ada banyak satgas. Nah, untuk Polda saja itu ada tambahan di kita itu yang selama ini seperti humas. Humas itu biasanya masuk di bantuan kepolisian, tapi ini sekarang tidak. Mereka langsung terlibat dalam satu kegiatan sendiri. Dan ada satu lagi yang namanya Satgas Kontingensi. Kontingensi mengantisipasi tindakan terorisme. Oke. Nah, ini mereka dan personil yang dilibatkan dalam Satgas itu adalah Satgas dari Brimob. Nah, sewaktu-waktu misalkan ada kejadian, itu mereka bisa langsung turun ke lapangan untuk membantu. Jadi selain pos itu melakukan pelayanan, intinya seperti itu. Tapi ada Satgas lain. Tadi misalkan pos tidak cukup membantu kemacetan jalan, bisa dia informasikan lalu lintas turun membantu. Nah, seperti itu. Jadi kita juga sudah terkonek dengan comment center, Bu. Jadi kalau ada kemacetan di Indralaya, Polda bisa tahu. Nah, dilaporkan ke Polres Indralaya, Polres OI untuk melakukan tindakan. Oke. Nah, seperti itu. Jadi sudah terkonek dengan baik. Terintegrasi dengan Iya. baik ya Pak ya. Iya. Tentunya dengan apalagi teknologi yang tadi yang sudah Betul. disebutkan jadi luar biasa Iya. sekali tentunya. Nah tadi Pak Erwin juga sempat menyebutkan bahwa salah satunya adalah tindakan kriminal yang harus diwaspadai juga Iya. dan harus melindungi masyarakat dalam hal tersebut gitu. Saya akan beralih ke Ibu Sri, kira-kira potensi kriminal apa saja Bu yang dapat muncul gitu dalam perayaan tahun 2023 nanti? Di sini saya mendengarkan dari Pak Erwin memang sudah ada koordinasi yang baik antar instansi ya. Betul. Tapi yang menjadi pertanyaan masyarakat, karena ini kriminalitas terkait dengan masyarakat. Iya. Di era dari lepas kita di COVID, pengaruh COVID tadi, memang membludak sekali motor. Betul. Nah, motornya bukan main lagi nih. Nah, ini potensi melakukan terjadi di perayaan tahun baru. Memang harus mendapat perhatian yang lebih kuat. Saya tahu itu banyak operasi terhadap pengguna motor, karena paling banyak begal. Iya betul. Nah, yang saya khawatir memang ada koordinasi itu yang tepat, tetapi yang paling dikhawatirkan remaja tanggung di bawah 20 tahun. Ini yang paling berpotensi menjadi baik pelaku maupun korban. Kalau saya melihat di sekarang ini ya, di sekarang ini tingkat kriminalitas itu justru di 20 tahun sampai ke bawah. Dia kalau yang atas sudah tidak lagi terlalu euforia. Tapi 20 tahun ke bawah euforia mereka. Menyambut tahun baru ini. Nah, dengan euforia ini tingkat kriminalitas itu bisa terjadi. Kenapa? Karena kadang-kadang pengawasan. Nah, di sini saya berbicaranya soal pengawasan. Orang tua bagaimana mencegah kalau sampai pukul 24 ya. Iya, 24. Biasanya sampai pagi. Nah, ini yang antara pukul 24 sampai pukul 6 ini, 6 pagi itu potensi itu sangat besar. Kejahatan itu tidak hanya kepada harta. Yang paling banyak itu seksual. Karena mereka euforia ya. Nah, rasanya tahun baru, semuanya harus melakukan sebuah tindakan. Kontrol dari orang tua. Saya sangat berharap di tahun 2022 ini dengan kondisi seperti sekarang, di lautan banyak bahaya. Tahun setiap habis selesai misalnya 20 ada batasan. Iya. Harus pulang anak-anak ini. Betul. Kenapa? Yang saya perhatikan di jalan itu sebagian besar usia 20 ke bawah pakai motor. Iya, betul. Betul sekali. Nah, itu yang saya khawatirkan. Potensi melakukan kejahatan sangat besar. Iya. Bagaimana mencegahnya? Orang tua di sini saya meminta dari kepolisian akan menghimbau pada orang tua membatasilah keluar balik. Oke, kita rayakan tahun baru. Jangan sampai kebablasan. Iya. Kalau kebablasan dampaknya. Iya, betul. Jadi misalnya
kita pukul 24, pukul 2 pagi, alangkah baiknya kalau sudah mulai bubar, termasuk acara. Karena acara ulang tahun, nah, yang itu yang saya minta, memang ada aturan kan, habis acaranya. Tentukan batas jam berapa harus selesai acara itu. baik. Kita lihat kan sampai di acara Baik. tidak ada batasnya. Oke. Nah, jadi kalau dilihat dari peluang kejahatan dan Kamtipmas, kayaknya tadi Kamtipmasnya, Betul. Iya. nah ini dia yang lobangnya. Iya, baik. Ya, Baik. tadi dikatakan sudah ada, kita juga ada map. Ya. Memang saya katakan kalau itu Google Map Maps ya. tadi. Yang lebih bagus lagi Google Mode. Kenapa lebih banyak bertanya? Ya. Tadi Oke, dikatakan sudah dibuka juga jalan lintas ya, yang Mesuji gitu ya. Iya. Di situ yang bagus Google Mode itu. Oh, oke. Google Map-nya udah jalan. Jadi insting Bu ya. Insting. Oke, baik. Nanti saya juga ingin mendengar dari Pak Erwin kira-kira tindakan preventif apa yang perlu dilakukan ya Pak atau akan dilakukan oleh Polda Sumsel terkait dengan tadi potensi-potensi kejahatan yang sudah dijabarkan oleh Ibu Sri. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Suara Sriwijaya akan kembali usai jeda berikut. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, Masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. TVRI Sumatera Selatan mempersembahkan Gebiar Musik Akhir Tahun 2022. Dimeriahkan oleh artis-artis terbaik tanah air. Sabtu, pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Langsung dari halaman TVRI Sumatera Selatan. Dipandu Tiara Mancung, Dika Saputra.
Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya dengan tema kita hari ini yaitu pengamanan tahun baru 2023. Dan kami masih mengajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711 311 454. Baik, saya akan kembali ke Pak Erwin. Pak Erwin, tadi seperti yang dikatakan oleh Ibu Sri, ada berbagai potensi kejahatan yang mungkin bisa terjadi selama perayaan tahun tahun baru 2023 nanti. Nah, kira-kira tindakan preventif apa untuk menghindari kejahatan-kejahatan atau kriminal yang terjadi, Pak? Baik, terima kasih. Untuk langkah atau tindakan dari Polda Sumatera Selatan khususnya untuk mengantisipasi hal tersebut, ada juga di dalam ketentuan di kita, Ibu, bahwa ada yang sebutannya itu cara bertindak. Nah, di sini kebetulan memang ada hal-hal. Salah satunya itu kegiatan intelijen, meliputi tindakan penyelidikan, pengamanan, kemudian penggalangan dengan langkah-langkah deteksi, kemudian identifikasi dan penilaian guna memperoleh bahan keterangan maupun informasi adanya gangguan Kamtibmas maupun pelanggaran lain yang dapat mengganggu jalannya ibadah Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Jadi dari kalimat tersebut sudah jelas bahwa pihak intelijen itu sudah melakukan identifikasi. Seperti contoh kata Ibu tadi disampaikan, nanti anak-anak naik motor sampai jam 2, itu sudah diantisipasi, Bu. Apa yang harus dilakukan? Nah, contoh misalkan mereka mengidentifikasi pelaku-pelaku yang sebelumnya melakukan tindak kriminal. Diidentifikasi, oh ini kelompok ini misalkan. Kalau di kita ini kan belum ada penyebutan kelompok geng motor yang seperti di wilayah lain. Nah, tetapi mereka itu membentuk kelompok yang mungkin sifatnya akan menimbulkan kriminalitas seperti begal yang sampai kemudian tawuran. Itu di beberapa tempat juga sudah terjadi, dan di kita itu sudah sering terjadi juga, Ibu. Tidak lagi zaman dulu antar SMA, ini tidak antar kelompok. Dan itu salah satunya di ini. Hal-hal lainnya juga terorisme juga kita identifikasi, Bu, oleh intelijen. Kemudian kriminal lagi, pelanggaran lain itu selalu diidentifikasi. Kemudian itu akan terlihat jelas pada saat pelaksanaan, Ibu. Motor nggak pakai helm dia. Nah, memang tidak ada tindakan, Ibu. Cuma kita akan mengamankan mereka apabila misalkan membuat kemacetan. Nah, tidak akan ada larangan harus pakai helm, tidak. Tapi disarankan pakai helm tetap. Tapi kalau itu lebih diutamakan untuk keselamatan masyarakat dalam hal misalkan yang bawa kendaraan, karena tidak hanya mereka di jalan, itu tidak hanya mereka. Jadi dia berkelompok dan sebagainya, ada orang lain yang menggunakan naik mobil kah, atau juga misalkan mereka karena euforia dia naiklah mobil terbuka. Nah, itu tidak disarankan karena khawatirnya itu terjadi pelanggaran sehingga menyebabkan kecelakaan. Nah, hal-hal seperti itulah yang banyak dilakukan tidak hanya oleh intelijen terkait kriminalitas, juga himbauan-himbauan kita sampaikan kepada masyarakat untuk ini. Di sini juga jelas, tidak hanya di jalan nanti, Bu, di tempat ibadah juga kita berikan himbauan. Masyarakat yang akan beribadah, Ibu, mungkin tidak membawa cukup. Tadi ini ada pesan dari Pak Kapolda kepada, kebetulan beliau juga melaksanakan ibadah misalnya di Santo Yosep kemarin Natalan. Itu menyampaikan kepada tokoh masyarakat terutama yang melaksanakan ibadah Natal dan Tahun Baru di gereja, itu cukup membawa buku Alkitab mereka, Ibu. Jadi tidak usah membawa hal-hal lain. Jadi tidak menimbulkan jadi pemeriksaan itu tidak terlalu ini. Dan lebih gampang untuk mengantisipasi, Ibu. Walaupun dari awal itu sudah dilakukan sterilisasi, dan juga tetap tempat-tempat yang besar itu kemarin kita terdata ada 11 yang bisa di atas 500, Bu. Ada sampai 1000 atau 1500 yang melaksanakan ibadah itu, Bu, di dalam satu gereja. Seperti di Santo Yosep, kemudian di belakang Jalan Mayor Ruslan itu ada gereja KBP, kemudian di Atmo itu, di Segaran, sampai ke di wilayah Lebung Gajah itu ada 2 sampai 3 tempat yang memang jemaatnya
banyak. Dan itu yang kita prioritaskan, tapi tidak menutup kemungkinan yang kecil juga kita laksanakan pengamanan. Di situ setiap kemarin Natalan juga sudah dilibatkan lebih kurang 1.000 lebih. Jadi dari Polda saja itu 500. Jadi Polrestabes minta bantuan untuk wilayah kota itu 500 personil, Bu. Nah, di tahun baru ini sama. Jadi pengamanan gereja juga melibatkan minimal di satu gereja itu ada 10 orang dikomandoi atau pengendalinya perwira di situ untuk setiap. Jadi banyak hal langkah yang sudah kita lakukan, ya, mengumpulkan juga tokoh masyarakat. Kemarin kita sebelum melaksanakan operasi juga kita rapat dulu, Yuk. Itu tadi Ibu bilang tadi bahwa kita sudah ada sinergi TNI, BPBD, BMKG soal cuaca ini yang mungkin itu juga mempengaruhi ini. Karena orang juga berdoa mudah-mudahan tahun baru hujan kayak gitu kan. Ya. Tapi itu kita mau hujan mau tidak, kita yang dinas untuk itu tetap ada di situ. TNI, Polri semua, BPBD, Satpol PP tetap ada itu. Mau dia bagaimana hujan. Ya alhamdulillah di kita walaupun cuacanya sedikit agak ekstrim karena kita posisi di tengah, tidak seperti di wilayah lain kemarin Lampung atau lain yang memang punya perbatasan dengan laut, Ibu ya. Nah, kalau di Sumsel ini anginnya tetap, tapi alhamdulillah sering ada laporan dari BMKG, kita juga ada kerjasama di Polda itu dikasih tahu cuacanya begini, jadi sudah kita sampaikan kepada jajaran untuk mengantisipasi. Sampai kalau hujan lebat itu kita sudah was-was juga. Banjir menjebak mana apa? Jalan macet, Ibu. Kemudian ada yang terperosok dan sebagainya. Nah, jadi apalagi di tahun baru ini memang bulan begini kan cuaca cukup ini. Dan itu juga bagian tugas kepolisian dan pihak lain juga untuk membantu melaksanakan itu. Jadi hal-hal yang dibilang apa langkah-langkah ya seperti itulah yang sudah kita lakukan. Betul. Dan itu tiap tahun kita ini. Tiap tahunnya seperti itu ya Pak. Nah, apakah memang seperti yang Pak Erwin tadi sudah katakan bahwa ada identifikasi ya Pak ya dari pihak kepolisian dan juga dari Polda Sumsel seperti itu untuk menanggulangi atau mengurangi mengantisipasinya. Nah, apakah masyarakat juga bisa Pak turut serta misalnya memberikan laporan dan lain sebagainya? Jadi kebetulan juga hal-hal seperti itu sudah sudah oleh Pak Kapolda saya ini. Jadi mungkin rekan-rekan juga sudah tahu ada yang namanya bantuan kepolisian. Itu salah satu bentuk kepedulian pihak kepolisian untuk membantu masyarakat. Kalau dulu kan 112. Telepon kadang diangkat kadang tidak. Atau itu orang iseng. Kalau bahasa saya ngeprank polisi gitu kan. Nah, kalau sekarang tidak, dia nomor HP. Itu sudah ada disebarkan, Ibu. Jadi misalkan saya sebagai masyarakat nelfon minta bantuan masalah misalkan ada kemacetan atau apa, itu bisa langsung ditanggapi, Ibu. Nah, itu yang saya bilang itu sudah terkonek di comment center kita. Nah, itu ada dan kemarin sudah ditandangani oleh Pak Kapolda aturan tersebut ada 2 masalah bantuan kepolisian itu, Bu. Ada nomor HP-nya 0813 7.021, saya agak 7.02110. Gitu. Ya, nah itu bisa langsung terkonek oleh Polda Sumatera Selatan. Nanti kalau ada kejadian, entah itu masalah narkoba, entah masalah semua itu ditangani seperti itu. Lanjut. Baik, ini ada telepon masuk sepertinya ya. Iya. Kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Selamat sore. Iya, selamat sore, dengan siapa di mana Pak? Dengan Levi di Semarang, Mbak. Iya, baik. Silakan Pak, pertanyaannya untuk Pak Erwin atau Ibu Sri. Ya, dengan dua-dua narasumber saya pengen tanya gini ya. Ya, baik. Dengan dua-dua narasumber ya. Ya, silakan Pak Levi. Ya, ini kan biasanya kalau tutup tahun itu tutup buku di mana-mana perusahaan, lembaga non-bank ataupun perbankan itu tutup buku, Pak ya. Maksud saya bagaimana kinerjanya kejahatan kera putih, Mbak. White collar crime, kejahatan kera putih maksudnya kalau proteksi udah pasti semua perbankan, lembaga non-bank, tapi dana APBN bagaimana dengan cara menanggulangi penjahat cyber ya, jahat kera putih. Terima kasih ya.
Oke, baik. Ditahan dulu Pak jawabannya, kita akan sama-sama mendengarkan. By the way, terima kasih juga untuk Pak Levi atas pertanyaannya tadi di Semarang ya. Nanti akan dijawab langsung oleh baik Pak Erwin ataupun Ibu Sri. Namun sebelum itu pemirsa, kita akan sama-sama menyaksikan penampilan rekan-rekan kami yaitu Windy and Friends membawakan lagu Perahu Kertas. Selamat menyaksikan. Perahu kertasku kan melaju, membawa surat cinta bagimu. Kata-kata yang sedikit gila, tapi ini adanya. Perahu kertas mengingatkanku betapa ajaib hidup ini, mencari-cari tambatan hati. Kau sahabatku sendiri, hidupkan lagi mimpi-mimpi, cita-cita yang lama ku pendam sendiri. Berdua ku bisa percaya. Ku bahagia telah terlahir di dunia, dan kau ada di antara miliaran manusia, dan ku bisa dengan radaku menemukanmu. Tiada lagi yang mampu berdiri halangi rasaku, cintaku padamu. Ku bahagia telah terlahir di dunia, dan kau ada di antara miliaran manusia, dan ku bisa dengan radarku menemukanmu. Ku bahagia telah terlahir di dunia, dan kau ada di antara miliaran manusia, dan ku bisa dengan radarku Wah, terima kasih Windy and Friends membawakan lagu Perahu Kertas, luar biasa ya. Dan pemirsa tadi sebelum menyaksikan penampilan dari rekan-rekan kami ini, tadi sudah ada pertanyaan masuk dari Pak Levi di Semarang. Tadi pertanyaannya juga mungkin nanti akan langsung dijawab oleh Pak Erwin, kemudian oleh Ibu Sri juga. Baik, silakan Pak Erwin.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya terkait masalah tadi yang disinggung masalah cyber. Jadi memang untuk wilayah kepolisian itu di masing-masing tempat itu ada tim, baik itu di tingkat Polda maupun tingkat Polres. Jadi kalau terkait yang disampaikan oleh Pak Palepi itu ya intinya bahwa harus ada laporan masuk di kepolisian terkait hal tersebut. Nah kemudian kalau khusus sendiri untuk wilayah Polda Sumatera Selatan itu ada yang namanya bantuan polisi yang memang sudah dicanangkan oleh Pak Kapolda Sumatera Selatan, namanya WhatsApp, jadi WA bantuan polisi di nomor 0813 7000 2110. Nah, itu tidak hanya masalah yang terkait masalah cyber saja, tetapi masalah-masalah lain kriminal, kemacetan dan sebagainya itu bisa ditangani. Jadi memang secara umum terkait hal yang disampaikan tadi oleh Pak Palepi itu memang ada tim khusus untuk menangani tersebut di tingkat Polda. Jadi mungkin intinya kembali kepada bahwa ada laporan dari masyarakat untuk hal-hal yang terkait tersebut. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Itu tadi jawaban dari Pak Erwin dan mungkin Ibu Sri ingin menambahkan juga, Ibu. Terima kasih Pak Palepi atas pertanyaan. Penggunaan dana akhir pembukuannya, akhir tahun. Akhir tahun. Dana akhir tahun, ada pertama jawabannya, kalau penggunaan dana akhir tahun dari APBD dan APBN itu memang terdata atau teranggarkan, tidak ada persoalan di situ. Apabila dana itu mengambil dana yang lain, maka menjadi persoalan. Kita harus mengetahui, makanya Pak Polisian minta ada laporan tidak, baik dari swasta maupun negara. Kalau APBD dan APBN itu berarti aparatur sipil negara. Kalau pengusaha, apakah memang ada pagunya? Kalau ada pagunya, berarti perbuatan itu legal kan? Tapi kalau tidak ada pagunya atau muncul untuk acara tahun baru, itu menyimpang. Yang jelas kita harus lapor. Untuk mengetahui terjadi penyimpangan penyalahgunaan APBD dan APBN itu, dari masyarakat harus melapor ke tadi di bagian cyber. Kita diminta bagian cyber bahwa telah terjadi penyalahgunaan itu tadi. Kalau ditanyakan tadi, saya dengar itu kelihatannya dia mau penyalahgunaan dana yang tadinya bukan untuk acara tahun baru, diadakan untuk tahun baru. Kalau ada case-nya, tindak pidana itu. Betul. Ya. Kalau tindak pidana, lapor. Jadi pihak kepolisian khususnya dalam operasi lilin di Polda, saya rasa ya memang pada saat ini bukan berkoordinasi di bidang itu. Tidak masuk ke bidang, tapi tidak masalah kita menjawabkan seperti itu untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat. Silakan lapor ke cybernya masing-masing. Tadi dari Semarang, kalau di Palembang cybernya ya bagian tim cybernya melaporkan telah terjadi penyalahgunaan itu. Dana yang misalnya untuk pembangunan atau untuk apa terus dimanfaatkan untuk acara tahun baruan. Nah itu salah. Pasti salah itu. Kalau salah tindak pidana, kalau tidak pidana diproses. Untuk prosesnya laporan dulu. Ada laporan informasi, ada laporan korban. Itu kan ada LI. Nah, cyber itu akan menangkap ini LI nih, laporan informasi. Atau laporan dari korban. Sehingga dapat ditingkatkan, ditindaklanjuti. Kalau tidak, ya tidak bisa praduga saja. Karena dalam hukum ini seringkali terjadi praduga terus, ujung-ujungnya kita chaos. Terus muncul ketidakpercayaan. Dengan ini tidak percaya ini. Selalulah kita berpikir positive thinking saja. Karena dengan positive thinking, aura positifnya yang datang. Negative thinking, aura negatifnya yang muncul. Apalagi tahun 2023 udah mau datang, jadi kita sambut dengan aura yang positif ya Bu ya? Positive thinking lah kita. Tapi kalau saya ngelihat dari laporan dari informasi dari Pak Erwin, untuk operasi lilin 2000 yang paling berperan untuk mencegah orang tuanya. Percuma saja kamu polisi bikin program bagus-bagus begini. Orang tuanya ya bebas
gobrak uya, Iya. sudah mampus kita. Iya. Orang tua yang paling pernah ini. Betul. Kenapa? Yang paling sering mengadakan acara tahun baruan adalah usia di bawah kalau ada 20 ke atas itu sedikit. 20 ke bawah. Iya. Dan mereka masih apalagi kalau 18 ke bawah anak-anak. Bagaimana orang tua mencegah Iya. untuk membatasi dia pulang malam itu. Betul. Jadi, Jadi orang tua juga berperan besar ya, Bu, Iya, ya. peran untuk keberhasilan program yang sudah disusun Pak Erwin tergantung bagaimana orang tuanya. Betul. Kalau orang tua membiarkan, ya sudah. Betul, setuju. Baik, nah kami juga masih membuka telepon interaktif di 0711311454 ya pemirsa, Anda dapat memberikan pertanyaan terkait dengan tema kita hari ini yaitu pengamanan tahun baru. Nih, saya akan kembali ke Pak Erwin ya Bu ya. Pak, jadi kalau misalnya kita melihat lagi mungkin kira-kira ada di Kota Palembang sendiri seperti itu, ada titik-titik mungkin yang difokuskan, yang harus diwaspadai seperti itu, baik dari Polda Sumsel dan juga masyarakat. Ya, baik, terima kasih. Jadi ada beberapa titik khusus kita bicara dulu di Kota Palembang. Di Kota Palembang ini seperti tahun-tahun yang lalu, karena saya terus terang sudah 5 tahun ini Bu, di bagian ini. Jadi kalau yang lain bilang itu Hatam sudah. sudah Hatam ya, ini. Pak ya. Jadi apalagi di tahun baru Ibu. Jadi pusat kumpulnya massa itu biasanya di BAM. BAM itu orang banyak, saya dulu bingung BAM itu apa? Bundaran Air Mancur Bu. Oh. Di situ, itu pusat perputarannya masyarakat di situ. Nah, di tempat-tempat lain itu yang jelas itu Jakabaring, daerah Opi Mall, kemudian Kambang Iwa, Ya. kemudian di wilayah Ilir ini Bu, yang di daerah itu bisa jadi mereka di daerah Nurdin Panji, Oh ya. kebut-kebutan Ibu, karena jalannya sudah bagus, kemudian lurus, nah itu. agak sepi juga. Kemudian juga di wilayah lain, kalau dulu bisa jadi di Jalan Veteran Ibu ya. Ya, Ya, kalau dulu Veteran, Perintis Kemerdekaan, sampai dengan di Simpang DPR. Nah, di situ itu kita ada pos Ibu di itu. Selain itu kembali, jadi tidak hanya ada pos di Simpang Caritas, di DPRD, di Jakabaring itu sampai dengan perbatasan kilometer 12 Nurdin Panji itu sudah ada pos. Nah, jadi salah satu itu, jadi untuk mengantisipasi titik-titik atau tempat-tempat yang mungkin rawan kriminalitas, kemudian kebut-kebutan, tawuran, atau termasuk begal. Di musim 4 pun kita ada pos. Musim 4, musim 6 itu ini. Jadi di wilayah Ulu Ilir semua itu untuk Kota Palembang. Kalau untuk wilayah lain yang kebetulan saya memang pernah di wilayah seperti Batu Raja, itu biasanya ada mall Ibu. Sekarang sudah ada mall. Kemudian ada tempat-tempat lain yang tempat wisata. Mungkin tidak hanya di malam tahun baru Ibu, sampai ke paginya itu dijaga oleh pihak kepolisian beserta unsur yang lain. Seperti kalau tempat wisata di Batu Raja itu ada Gua Putri kalau salah. Ya, Gua Putri. Kemudian di Pagar Alam, karena saya juga pernah di Pagar Alam Ibu, itu Gunung Dempo. di Gunung Dempo, di alun-alunnya. Ya. Kemudian mungkin di Daerah Sekayu wisata. seperti itu juga Ibu, sama. Jadi tempat-tempat atau titik-titik rawan itu selalu kita tempatkan pos yang jumlahnya untuk wilayah Sumatera Selatan itu ada 83 pos. Itu baru pos pengamanan, pelayanan dan pos terpadu. Nah, kalau pos pengamanan salah satu ya di Bundaran Air Mancur, Simpang. Kalau dia pelayanan itu ada di Nilakandi. Kemudian kalau dia terpadu itu ada di seperti bandara, pelabuhan. Nah, itu ada pos-posnya juga. Jadi mungkin ada masyarakat yang naik pesawat, di stasiun kereta api juga ada. Jadi itu kita sudah antisipasi, dan itu tidak hanya pihak kepolisian. Ada unsur lain yang saya sudah sebutkan tadi. Semuanya kita bersinergi. Kita juga mengajak tokoh masyarakat juga untuk saling menghimbau, menyampaikan dari Pak Kapolda. Tadi juga sudah press release mengajak wartawan dan sebagainya untuk menyampaikan pesan supaya tadi ada kepedulian, tidak hanya
bagusnya kita bentuk dari satuan-satuan yang kerja seperti kepolisian, TNI, tapi juga ada kepedulian dari pihak lain, tokoh masyarakat, tokoh agama, termasuk orang tua yang disampaikan Ibu tadi. Karena saya pun merasa begitu Ibu, anak-anak saya juga saya ingatkan, karena saya punya kewajiban tidak hanya sebagai pihak dari kepolisian, tapi sebagai orang tua. Ya memang seperti itu, karena mungkin zaman Ibu yang tidak sama dengan ini, karena semuanya sudah serba globalisasi, serba digital, sehingga kita wajib peran orang tua yang lebih terdepan untuk mengingatkan anak-anak. Garda terdepannya itu ya Pak ya, orang Iya. tua. Garda terdepannya orang tua. Iya. Baik saya akan kembali ke Ibu Sri. Ini tadi sudah dijabarkan tindakan-tindakan yang dilakukan, persiapan-persiapan dilakukan oleh Polda Sumsel, itu artinya memang benar-benar sudah well prepared ya Bu, bisa Iya, dikatakan prepare ya ya, Bu ya. Mbak. Bagaimana kalau dari pengamatan Ibu? Dari yang saya pengamati tadi, dia ada perubahan dari 2021, apalagi 2019. Karena selain pencegahan tawuran segala macam, mencegah berkembangnya COVID. Betul. Nah, tapi sekarang COVID tidak menjadi bahaya lagi. Saya justru memperhatikan motor itu luar biasa banyaknya. Iya. Ya, jadi dan jalannya itu kayak terbang. Itu pakai ada remnya enggak? Karena apa? Mereka kan dan bisa membuat macet. Itu kemacetan utama dari situ. Mereka seenaknya saja. Boti lagi, bonceng apa? Iya, betul. Boti. Bonceng tiga. Nah, ini yang di mana harus dihawari. Tidak mungkin kita serahkan kepada petugas. Itu peran orang tua bagaimana mencegah. Yang saya khawatirkan pada tahun baru yang lampau, misalnya saya lihat ya, anak SMP dan SMA itu masih sangat banyak. Iya. Dan mereka itu di bawah umur. Betul. Nah, itu yang saya khawatirkan tuh paling banyak menjadi kejahatan nanti. Kenapa? SMP dan SMA itu maunya enak-enak saja, apalagi di era global ini. Mereka mudah untuk berkumpul. Ayo kumpul di situ. Langsung Dengan kumpul. kalau dulu kan susah, Pak. Pakai grup gitu kan, Ya, tinggal pakai grup. satu kali visit kumpul semua. Nah, itu yang bahayanya. Itu sebenarnya saya katakan orang tua celeng terus dengan HP anaknya. Apalagi tahun baru nanti. Tahun baru ini akan menjadi tantangan tersendiri karena mulai lepas dari COVID, ya. Iya. Apa itu euforianya muncul. Motornya tambah banyak. Betul. Nah, jalan kita tambah macet. Karena memang kalau untuk merayakan ada event-event memang sudah diperbolehkan seperti itu ya. Bu, Iya. ya? Iya. Kalau dulu tidak boleh, Iya. saya tahu tahun beberapa tahun itu tidak boleh. Nah, yang ini yang berbahaya tuh di sini. Betul. Dia kan selama ini saya tidak bebas ke kafe ke ini, ada acara ini wah bebas saya ini. Nah, Betul. itu nanti ada peluang terjadinya membludaknya COVID lagi. Iya. Itu yang ditakutkan. Itu yang sebenarnya bukan hanya masalah tawuran segala macam. Kita mencegah berkembangnya kembali ke flashback 2019. Ya, dari mulai Nah, ya, 2019. jadi ini yang sebenarnya menjadi, makanya dia ada dinas kesehatan kan. Iya. Makanya saya katakan kalau yang kecil-kecil itu sudah tidur di rumah saja lah, tonton TV saja. Nonton dari TV aja ya Bu Iya. ya. Kenapa Nonton kita? TVRI juga Bu, nanti ada Iya, konser. TVRI ya. Iya, ini kalau tonton apa mau sana? Kita lihat di jembatan Ampera nanti kemarin. Iya. Tahun lalu, Betul. Betul. itu harus waspada betul di jembatan Ampera karena yang jalan di sana tuh anak-anak kecil. Itu yang harus kita waspadai. Saya selalu lebih care gitu ngelihat situ tuh. Kalau yang tua-tua dia tahu menyelamatkan dirinya. Lah yang cilik-cilik ini Pikirannya nggak sampai udah ke sana sampai kadang situ kan ya. ya Bu. Makanya sampai Oke. saya katakan selalu ingatkan Baik. peran orang tua karena dengan usia saya seperti ini kan saya tahu persis kemarin pulang jam berapa. Terus yang dibawa adik-adik. Iya. Terus kalau ada apa-apa gimana? Baik. Nah sekarang pakai ini semua dia kan kita bisa ketipu. Nggak tahu ya Bu ya, izinnya mau kemana. Oke. Baik, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita terkait pengamanan tahun baru Pak Erwin dan juga Bu Sri. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Suara Sriwijaya akan kembali usai jeda berikut. TVRI Sumatera Selatan mempersembahkan
Gebiar Musik Akhir Tahun 2022. Dimeriahkan oleh artis-artis terbaik tanah air. Sabtu, pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Langsung dari halaman TVRI Sumatera Selatan. Dipandu Tiara Mancung, Dika Saputra. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya. Kami masih membahas sistem pengamanan tahun baru 2023 dan saya akan kembali ke Pak Erwin. Pak Erwin, kalau kita melihat apakah di perayaan kemarin Natal tahun 2022 ini dan menjelang tahun baru 2023, apakah sudah ada peningkatan terkait transportasi dan apabila memang ada peningkatan sekiranya mungkin di jalan akan jauh lebih padat dibandingkan hari-hari sebelumnya, apakah nanti akan ada rekayasa lalu lintas atau pengalihan arus dan sebagainya? Baik, terima kasih
kesempatan kepada saya kembali untuk menyampaikan terkait situasi dan kondisi lalu lintas, terutama di wilayah kita, Sumatera Selatan. Kalau untuk peningkatan tidak terlalu signifikan, perjalanan itu karena ini nanti menjelang akhir minggu atau weekend, itu lebih banyak orang akan menuju ke tempat-tempat wisata. Seperti misalkan Pagar Halam atau tempat lain di luar daripada Kota Palembang, seperti Linggau dan sebagainya, atau juga dari masyarakat. Informasi yang kita peroleh untuk wilayah jalur terutama jalan tol itu lebih banyak orang gunakan, mulai dari perbatasan Terbangi, wilayah Pematang Panggang, sampai dengan Kota Palembang, yaitu di tol Keramasan, tidak sampai ada peningkatan yang sangat ini Bu untuk lalu lintas. Tetapi hal-hal lain terkait mobilitas di dalam kota juga hampir sama, ya, masih seperti biasa dan masih bisa kita antisipasi kalaupun. Sedangkan untuk rekayasa lalu lintas kita nanti lihat situasi untuk wilayah-wilayah seperti contoh akan ada indikasi bahwa masyarakat di malam tahun baru khususnya itu akan berhenti di jembatan dan itu selalu terjadi. Ya. Di kita ini Sumatera Selatan, di wilayah Kota Palembang itu sudah ada 3 jembatan yang menghubungkan antara Ilir dan Ulu. Yang pertama itu adalah jembatan Ampera, kemudian jembatan Musi 2 dan jembatan Musi 4. Nah, sedangkan jembatan ada yang lain juga, ada jembatan Musi 6 ya. Kemudian ada jembatan Keramasan atau apa itu. Nah, itu berpotensi terjadinya kepadatan. Ya. Karena tahun lalu itu di jembatan Ampera saja yang menurut kita cukup luas, itu masih banyak masyarakat yang berhenti karena ingin menikmati kembang api yang dari BKB, itu seperti itu. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, kita memberikan himbauan dan melakukan patroli di seputaran jembatan. Kalau ada terjadi kemacetan, kita akan memberikan himbauan kepada masyarakat untuk jangan berhenti. Tapi kalau untuk rekayasa lalu lintas itu tergantung situasinya. Kalau betul-betul macet tidak bisa berjalan, membuat situasi lalu lintas itu menjadi rumit, lalu lintas khususnya Kota Palembang itu akan melakukan tutup buka. Seperti contoh, misalkan dari Ulu diberi kesempatan jalan, Ilir ditahan dulu. Nah, jadi itu minimal untuk mengurangi terjadinya kemacetan. Tapi setahu saya tahun lalu itu tidak sampai macet yang menutup sampai melakukan rekayasa. Tapi ini mengantisipasi, tidak untuk kemungkinan. Apalagi di jembatan yang lain. Kalau setahu saya Musi 4 itu kecil. Dan tikungannya juga ini. Karena saya tadi cerita bahwa saya pernah juga sempat terjebak di situ 2 jam, itu bukan di jembatan ya, tapi di daerah Nagaswidak, dan itu insya Allah bisa ini sudah diantisipasi oleh wilayah Polrestabes untuk mengantisipasi kemacetan itu, Ibu, karena jalannya cukup kecil di situ. Dia itu rumah-rumah dekat banyak penduduk. Betul Ibu, banyak penduduk apalagi di situ. Pasti dimungkinkan juga akan ada konsentrasi massa di situ, berhenti naik motor atau naik mobil. Jadi memang sudah difokuskan ya Pak ya, titik-titik yang memang harus diwaspadai keramaiannya gitu. Baik, sedikit saja sebelum kita menutup perjumpaan kita hari ini, dari Ibu Sri mungkin ingin menyampaikan harapan dan juga ataupun himbauan yang terkait perayaan Tahun Baru 2023 mendatang. Perayaan Tahun Baru pertama, kesakralan orang agama lain untuk melaksanakan ibadahnya harus kita hormati. Artinya berharap dengan masyarakat untuk tidak mengganggu saat ibadah mereka. Yang kedua, kembali saya ulang tadi, euforia boleh, ya, tapi jangan kebablasan. Iya, betul. Nah, oleh karena itu, sebagus apapun yang program disusun, kalau tidak dibantu, namanya pekat. Penyakit dari masyarakat, obatnya dari masyarakat. Kan ini kejadiannya pekat. Nah, yang keempat, yang paling kita waspadi lagi apa? Penggunaan mercon itu, nah. Bikin jantungan itu tuh.
diwaspadai Nah itu juga. karena apa, pada saat itu kalau digunakan secara sembarangan bisa mengecohkan. Karena di saat itu tingkat kriminalitas meningkat, saya maksud bisa mengecohkan itu bunyi senjata Oh, iya. atau itu mercon. Baik. Dan hal inilah yang kadang-kadang menjadi kebingungan sendiri kita. Karena terlalu banyak. Jadi terutama kembali ke masyarakat lagi, pedagang yang menjual mercon itu. Itu harus betul-betul ya kita kira-kira mempertimbangkan juga kepentingan yang lain. Bisnis boleh, tapi jangan merugikan. Iya, baik. Oke, baik, terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak AKBP Erwin SE Kabak Bin Ops Roops Polda Sumsel dan juga Ibu Dr. Sri Sulastri SHMH telah bergabung bersama kami di Suara Sriwijaya. Luar biasa sekali. Semoga informasinya ini juga bisa diserap langsung oleh masyarakat yang menonton hari ini akan merayakan Tahun Baru 2023. Semoga Tahun Baru perayaannya nanti juga bisa dilalui oleh masyarakat dengan selain meriah namun juga tetap aman dan juga nyaman dilakukan oleh seluruh masyarakat. Dan kami juga mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Polda Sumsel dan juga selamat bertugas ya Pak untuk pengamanan. Selamat bertugas dan salam sehat juga sekali lagi Bu Sri dan juga Pak Erwin. Dan pemirsa terima kasih Anda menyaksikan Suara Sriwijaya. Kita akan berjumpa insya Allah di lain kesempatan. Dan tentunya untuk menutup perjumpaan kita hari ini kita akan sama-sama menyaksikan penampilan dari Windy and Friends membawakan lagu Gelora Asmara. Sampai jumpa. Nyatakanlah cintamu, katakan bahwa kau menginginkan diriku. Katakanlah, bawalah bunga-bunga agar kau dapat membuat diriku terbang. Mommy